Nomor 6, perbandingan umur kakak dan adik adalah 5:3. Berarti kakak yang 5, adik yang 3. Bila selisih umur mereka 10 tahun, maka umur kakak adalah, karena yang ditanya kakak, berarti ini adalah perbandingan usia kakak dibagi perbandingan selisih nih, karena yang diketahui selisih, dikali selisihnya berapa gitu kan. Perbandingan kakak itu yang 5, perbandingannya kita selisihkan, 5 dikurang 3 adalah 2, berarti sini 2, kali selisih umur mereka 10 tahun. Coret 10 bagi 2, 5, berarti usia kakak adalah 5 kali 5 alias 25, yang D. Nomor 7, jika harga 6 buah alpukat 24.000, maka harga 9 buahnya adalah, ini berarti satu buah alpukatnya itu kan tinggal 24.000 dibagi 6 ya. Jadinya satunya itu 4.000. Kalau misalkan dia 9 alpukat, ya tinggal 4.000 kali 9, 36.000. Jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 8, perbandingan 75 kilo dan 1 kuintal dapat disederhanakan. 75 kilo banding 1 kuintal itu kan 100 kilo, harus sama ya. Nah ini kita coret kilonya, sama-sama dibagi 25, berarti ini 3:4. Jawabannya yang A. Lanjut, upah pekerja setiap 3 jam adalah 30.000. Maka kalau dia bekerja 6 jam ya 60.000 ya. 1 jamnya kan berarti 10.000. 1 jamnya sama dengan 10.000. Kemudian nomor 10, harga 8 buku tulis adalah 32.000. Kalau 6 buku tulis berapa? 32.000 dibagi 8 itu adalah 4.000. Berarti kalau 6 buku tulis, ya tinggal 6 dikali 4.000. Jawabannya 24.000. Nomor 11, seorang pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 30 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam waktu. Nah, ini berarti dia berbalik nilai ya. Berarti di sini nomor 11 dia ngomongin orang sama hari. Bikin garis sama dengan bikin garis, katanya 12 orang 30 hari. 12 orang 30 hari. Kalau dikerjakan 20 orang, harinya berapa? Seperti itu kan ya. Karena dia berbalik nilai, berarti salah satunya harus kita balik. Gini kan, jadi 12 per 20 sama dengan H per 30. Nah sekarang bisa kita jomblo ini, jadi tinggal 12 kali 30 bagi 20. Nah ini coret nolnya, sama-sama dibagi 10. Kemudian 12 bagi 2 adalah 6. Tinggal 6 kali 3 ya, tinggal 6 kali 3. Jadi harinya adalah 18 hari. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 12, kita baca nomor 12. Untuk menempuh perjalanan 20 km membutuhkan bensin 10 liter. Berarti kita ngomongin km sama liter ya. Bikin garis sama dengan bikin garis. 20 km 10 liter. Berarti ini 20 di bawah km, 10 di bawah liter. Maka banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan 24 km adalah, cerita ini adalah perbandingan senilai ya. Berarti tidak usah dibalik, langsung saja kita jombloin. Berarti L sama dengan 24 dikali 10 dibagi 20. Coret nolnya seperti ini kan. Nah ini tinggal 24 bagi 2, 12. Jadi jawabannya adalah 12 liter. Yang B. Lanjut ke nomor 13, seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 18 hari dengan 10 pekerja. Oh, berarti nomor 13 ini kita ngomongin orang atau pekerja ya, sama hari. Yuk bikin garis sama dengan bikin garis. Harinya 18, pekerjanya 10.
Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 15 hari, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah harinya 15 di sini, maka orangnya berapa? Sini R gitu ya. Nah, ini kan berbalik nilai, berarti salah satu harus ada yang kita balik. Berarti R per 10 sama dengan 18 per 15. Baru kita jumloin, R sama dengan 18 per 15. Jangan lupa di sini dikali 10. Nah, kita coret nih. Ini sama-sama bisa dibagi 3 ya. Ini 6, ini dibagi 3 adalah 5. Kemudian 10 bagi 5 2. Maka banyak orang atau pekerja yang dibutuhkan adalah 12 orang. Nah, yang ditanya ini adalah pekerja tambahan. Awalnya dia ada 10. Ternyata di akhir dia butuhnya 12. Maka tambahannya adalah 2. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke nomor 14. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 60 ekor ayam peliharaannya selama 12 hari. Berarti nomor 14 dia ngomongin ayam sama hari. Bikin garis sama dengan bikin garis. Ayamnya ada 60 ekor, harinya 12. Jika ia menjual ayamnya sebanyak 20 ekor. Oh, ayamnya tadinya 60, dijual 20. Berarti ayamnya tinggal 40. Ya, berarti 40 ditaruh di sini. Maka pakan akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai gitu. Nah, yang tadi nomor 13 juga berbalik nilai. Biasanya ngomongin makanan dan orang atau pekerjaan dan orang itu biasanya itu berbalik nilai ya. Maka ini kita balik dulu. Jadinya 60 per 40 sama dengan H per 12. Berarti kita jumloin H-nya 60 kali 12 bagi 40. Ini nolnya kita coret alias sama-sama dibagi 10 ya. Kemudian ini 12 bagi 4 3, berarti tinggal 6 kali 3. Berapa 6 kali 3? 6 kali 3 adalah 18 hari. Jadi jawabannya yang B. Kemudian lanjut ke nomor 15. Ibu membagikan kue kepada 6 anak, di mana masing-masing mendapatkan 4 potong kue. Berarti ini ngomongin apa? Ngomongin anak sama kue ya. Bikin garis sama dengan bikin garis. Katanya anaknya 6 dapat 4 potong. Jika jumlah anak menjadi 12 anak di sini, maka masing-masing anak akan mendapat berapa potong kue gini kan? Nah, ini senilai atau berbalik nilai. Kalau anaknya makin banyak, otomatis kuenya dapatnya makin sedikit kan ya. Jadi di sini juga berbalik nilai. Maka salah satu harus ada yang kita balik. Ini kita balik. Jadinya 6 per 12 sama dengan K per 4. Berarti K sama dengan 6 kali 4 bagi 12. 6 kali 4 24. 24 bagi 12 adalah 2. Jadi jawabannya yang B. Nomor 16, perhatikan gambar di bawah ini. Besar COB adalah, ini gambar sudut berpenyiku. Kalau berpenyiku berarti jumlahnya adalah 90 derajat. Ini sudah dipakai 50 derajat, yang ditanya COB. Ya berarti tinggal 40. Dari mana? Dari 90 dikurang 50. Jawabannya 40. Lanjut nomor 17, perhatikan gambar di bawah ini. Besar nilai X adalah, oke ini masih gambar sudut berpenyiku ya, karena membentuk sudut siku-siku. Maka jumlahnya adalah 90. 30 derajat tambah 3X sama dengan 90 derajat. Maka 3X sama dengan 90 dikurang 30. Berarti 3X sama dengan 60 dan X-nya 60 dibagi 3. Maka X-nya adalah 20. Jawabannya yang A.
Lanjut ke nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini, besar sudut AOC. Oke, lagi ya. Dia membentuk sudut siku-siku. Berarti jumlahnya 90. 5x ditambah 4x sama dengan 90. Berarti 9x sama dengan 90 dan x-nya 90 dibagi 9. Maka x-nya adalah 10. Nah, yang ditanya kan bukan x, yang ditanya besar AOC. Jadi sudut AOC yang ini ya, yang 5x. 5x berarti 5 kali 10 alias 50. Yang D. Sekarang nomor 27, berdasarkan gambar di bawah ini, besar sudut DOB adalah DOB ini. Oke, DOB sama AOC ini saling tolak belakang. Berarti besarnya kan sama ya. Berarti ini juga 35 derajat. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Nomor 28, pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas. Oh, mana nih yang sahadab? A1 sama B4. A1 sama B4. Oh, bukan. Ini namanya adalah sepihak luar. Kalau A1 sama B2 ini ya. A1 sama B3 ini ya. A1 B3 ini 3 ya. Ini namanya adalah berseberangan luar. Nah, yang benar adalah yang C, A1 dengan B1. Kemudian nomor 29, A2 berseberangan luar dengan siapa? Ini A2 berseberangan luar dengan B4. Yang D. Nomor 19, perhatikan gambar di bawah ini, besar penyiku sudut COB, penyiku COB. Ini gambarnya adalah sudut berpenyiku, berarti jumlahnya adalah 90 derajat. Berarti tinggal kita tulis ya. Ini X sama X-nya bisa digabung jadi 4X tambah 10 sama dengan 90. Maka 4X sama dengan 90 dikurang 10, sehingga 4X sama dengan 80 dan X-nya 80 dibagi 4. X-nya adalah 20. Nah, yang ditanya penyiku COB, berarti bukan COB ya, tapi adalah AOC. Penyiku sudut COB ini adalah AOC. Berarti 3X dan X-nya kita sudah tahu 20. Berarti adalah 60 derajat. Yang D. Next, nomor 20. Ini tadi nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini, besar sudut AOC. Lagi-lagi kita harus cari X-nya dulu karena dia berpenyiku, maka 3X tambah 6 dari yang ini ditambah ini 2X tambah 4 sama dengan 90 derajat. 3X tambah 2X 5X. 6 tambah 4 adalah 10 sama dengan 90. 5X sama dengan 90 dikurang 10. 5X sama dengan 80. X-nya 80 dibagi 5, maka X-nya adalah 16. Jadi besar sudut AOC, AOC-nya ini yang ini ya, 3X ditambah 6, berarti 3 kali 16 tambah 6, berarti 48 ditambah 6, jawabannya adalah 54. Yang D. Kemudian soal nomor 21, pernyataan yang tepat berdasarkan gambar di atas. Ini adalah gambar sudut saling berpelurus. Kalau berpelurus berarti jumlahnya 180. Yang B. 22, diketahui besar sudut A 120, maka pelurus sudut A adalah, kalau berpelurus kan jumlahnya 180 derajat. Ini udah dipakai 120, berarti tinggal 180 dikurang 120 alias 60. Yang A. 23, berdasarkan gambar di bawah ini, besar sudut XVW
Nah, ini kan berpelurus ya. Kalau berpelurus jumlahnya 180. Ini sudah dipakai 70, berarti 180 dikurang 70 adalah 110. Lanjut, 24. Tentukan nilai X dari gambar ini. Ini berpelurus lagi. Berarti 80 ditambah 4X sama dengan 180. Maka 4X sama dengan 180 dikurang 80. 4X sama dengan 100, maka X-nya adalah 100 dibagi 4, X-nya adalah 25. Yang A. Kita ke soal nomor 25. Besar pelurus sudut SQP. Ini ada X-Xan. Berarti kita cari tahu dulu nilai X-nya. 2X ditambah 7X sama dengan 180. 9X sama dengan 180, maka besar X adalah 180 dibagi 9. Besar X-nya 20. Nah, yang ditanya pelurus SQP, berarti bukan SQP tapi sebelahnya. Pelurus sudut SQP itu berarti maksudnya adalah sudut SQR. Adalah 7X, maka 7 kali 20. 140. Yang D jawabannya. Kemudian nomor 26. Nah, ini gimana nih? Ada 3 sudut, nggak apa-apa. Tetap saja kalau dia membentuk sudut berpelurus, kita jumlahkan 3X, 4X, satu lagi 5X ya. Sama dengan 180. Ini 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5 adalah 12X sama dengan 180. Maka X-nya 180 dibagi 12. Sama-sama dibagi 6, ini 3, jadi 30 ya. Ini 2, berarti X-nya 30 dibagi 2 adalah 15. Sehingga besar ABE, oh yang ini yang 3X ya. Sudut ABE 3X, ini 3 kali 15 alias 45 derajat.